Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Riviana, NIM 2011101010028 dari kelas A1 Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester teori belajar dan pembelajaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus kesulitan belajar dan pembelajaran di kelas. Pada tema yang saya ambil, yakni analisis kasus-kasus pembelajaran, terdapat 3 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian masalah belajar. Yang kedua, jenis-jenis masalah dalam pembelajaran. Yang ketiga, faktor penyebab masalah pembelajaran. Apa sih masalah belajar itu? Masalah belajar adalah suatu kondisi di mana seorang siswa mengalami hambatan dalam kelancaran proses belajar mengajar. Masalah tersebut tidak hanya dialami oleh siswa-siswa yang lambat saja, namun juga dapat menimpa kepada siswa-siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata normal, pandai maupun cerdas. Pembahasan yang kedua yakni jenis-jenis masalah dalam pembelajaran. Terdapat banyak sekali permasalahan dalam belajar yang sering dialami oleh siswa, seperti siswa yang sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Siswa yang mengalami kondisi seperti ini, yakni siswa yang memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dan sangat sering bermasalah dalam pembelajaran. Seringkali guru kehabisan ide untuk menangani siswa yang seperti ini. Bimbingan belajar tambahan atau ekstra menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah semacam ini. Jenis masalah pembelajaran yang kedua yakni siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar, yakni keadaan atau kondisi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar seperti jera dan bermalas-malasan. Siswa yang seperti ini biasanya didukung oleh kondisi atau lingkungan apatis yang tidak peduli terhadap perkembangan belajar siswa. Lingkungan keluarga yang apatis yang tidak berperan dalam proses belajar anak bisa menyebabkan si anak menjadi masa bodoh, sehingga belajar menjadi kebutuhan yang sekadarnya saja. Lingkungan masyarakat yang merupakan media sosialisasi turut berperan penting dalam proses memotivasi siswa itu sendiri. Jenis masalah pembelajaran yang ketiga yakni siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas, seperti siswa-siswa yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. Seringkali materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru pada pertemuan jauh sebelumnya, kemudian siswa dituntut untuk mengikuti dan menguasai materi pelajaran dalam waktu yang relatif singkat, yang dapat menyebabkan si siswa menjadi tertekan dan terbebani oleh materi belajar yang banyak. Jenis masalah dalam pembelajaran yang keempat yakni siswa yang mengalami penyimpangan perilaku atau kurangnya tata krama dalam hubungan intersosial. Pergaulan antar teman sepermainan yang tidak seumuran dan tidak mengenyam bangku pendidikan dapat menyebabkan si anak atau siswa terpengaruh dengan pola perilaku dan pergaulan yang serampang, seperti membuat kegaduhan atau keributan di dalam masyarakat, sehingga siswa yang bersangkutan membawa perilaku buruknya tersebut ke dalam lingkungan sekolah yang lambat laun menyebabkan teman-teman lainnya terpengaruh dengan pola perilakunya, baik dalam berbicara ataupun dalam perlakukan orang lain. Pembahasan yang ketiga yakni faktor-faktor masalah belajar. Faktor-faktor masalah belajar dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi dua, yakni faktor psikologis dan faktor fisiologis. Faktor psikologis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, intelijensi. Siswa yang mempunyai kemampuan yang tinggi akan lebih mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan guru atau lebih berhasil dibandingkan dengan siswa-siswa yang berintelijensi rendah.
Yang kedua yakni bakat. Apabila bahan yang dipelajari oleh siswa tidak sesuai dengan bakatnya, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Yang ketiga yakni motivasi. Prestasi belajar siswa bisa menurun apabila siswa tersebut tidak mempunyai motivasi dalam belajar. Yang kedua yakni faktor fisiologis. Gangguan-gangguan fisik dapat berupa gangguan pada alat-alat penglihatan dan pendengaran yang dapat menimbulkan kesulitan dalam belajar, seperti gangguan visual yang sering disertai dengan gejala pusing, mual, sakit kepala, malas, dan kehilangan konsentrasi pada pelajaran. Yang kedua yakni faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi 3, yakni faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah, yang kedua faktor keluarga, yang ketiga faktor yang bersumber dari masyarakat. Yang pertama yakni faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode mengajar. Apabila seorang guru menggunakan metode yang sama untuk semua bidang studi dan pada setiap pertemuan akan menyebabkan siswa merasa bosan dalam belajar. Yang kedua, hubungan guru dengan guru, guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Dalam proses pendidikan, antar guru, guru dengan siswa, dan antar siswa tidak terjalin hubungan yang baik dan harmonis untuk bekerja sama, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar karena antar personal sekolah akan saling menyebutkan kelemahan dari personal lain dan terjadinya persaingan yang kurang sehat. Yang ketiga yakni sarana dan prasarana. Alat-alat belajar yang kurang atau tidak lengkap, buku-buku sumber yang diperlukan sulit didapatkan, ruang kelas yang tidak mencukupi syarat seperti terlalu panas, pengap, dan ruangan kecil yang tidak sesuai dengan jumlah siswa. Yang kedua yakni faktor keluarga. Faktor keluarga dibagi menjadi 3. Yang pertama, keadaan ekonomi keluarga. Apabila anak hidup dalam keluarga yang miskin dan harus bekerja membantu mencari tambahan ekonomi keluarganya, akan menimbulkan kesulitan bagi anak. Mungkin akan terlambat datang, tidak dapat membeli peralatan sekolah yang dibutuhkan, tidak dapat memusatkan perhatian karena sudah lelah dan sebagainya. Yang kedua yakni hubungan antar sesama anggota keluarga. Apabila hubungan antar keluarga tidak harmonis seperti orang tua yang sering bertengkar, orang tua otoriter, peraturan yang ketat, dan sebagainya, maka anak tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Yang ketiga, tuntutan orang tua. Tuntutan orang tua dapat menimbulkan kesulitan belajar bagi anak apabila tuntutan itu tidak sesuai dengan kemampuan minat dan bakat anak. Faktor yang ketiga yakni faktor lingkungan masyarakat. Faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat yang dapat menimbulkan kesulitan belajar adalah media cetak, komik, buku-buku pornografi, media elektronik, TV, VCD, video, PlayStation, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.